Eh, Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar Infosystem. Saya Ben Hart selaku marketing eksekutif Infosystem. Berterima kasih atas partisipasi dan antusias Bapak dan Ibu sekalian mengikuti webinar yang kami selenggarakan. Pada pagi ini kita akan sama-sama mendengar webinar fungsional yang akan dibawa oleh Pak Togar sebagai Lead System Analyst Infosystem, Senior Developer Odoo juga, Odoo Certified 12, dan udah lebih dari 8 tahun berkecimpung di dunia Odoo dan Python. Oke, untuk Pak Togar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini kami juga mulai merekam ya Pak, jadi nanti akan kami upload ke YouTube. Silakan Bang Togar. Oke. Oke, kalau teman-teman ada yang dari minggu kemarin datang juga, mungkin sebagai pengantar kali ya. Kalau minggu kemarin kan kita lebih banyak bahas mengenai kemampuan fungsionalitas di Odoo. Jadi setiap modul itu kita bisa ngapain aja, dan kita bisa configure sampai sebatas mana aja. Dan minggu lalu kan kemarin kita juga bahas mengenai integrasi email Gmail khususnya. Jadi ketika kita terima dan kirim email, itu juga akan terrecord di dalam Odoo. Nah, kemarin kan kita sudah sampai bahas itu. Nah, hari ini kita fokusnya, kita akan coba buka Odoo. Jadi kita hari ini lebih banyak ke demo ya. Kita akan lebih banyak lihat Odoo-nya secara langsung. Kita akan coba lihat bagaimana Odoo menghandle transaksi, mulai dari sisi CRM, mungkin ya, dari sisi customer kita sebelum jadi customer kita gitu ya, sampai dia menjadi customer kita, sampai dia melakukan pembelian, kemudian bagaimana kita memproses pembeliannya itu. Jadi kita akan lihat bagaimana Odoo menghandle itu semua. Nah, ini tampilan Odoo saya nih. Kalau ini baru saya install, database-nya kosong, semua datanya masih kosong. Kontaknya ini masih kontak yang bawaan yang tercreate di Odoo. Di sales, produknya juga masih kosong. Nah, ini nanti akan kita coba buatkan ya. Ini SO testing tadi saya buatkan. Nah, pertama kita coba lihat dulu. Kita buatkan satu use case, satu skenario ya, satu ilustrasi. Jadi kita anggap aja Odoo-nya ini kita pakai di dalam perusahaan pabrik dan penjual alat furniture, nyambung dari yang minggu kemarin ya. Jadi perusahaannya ini membuat furniture seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Dia akan membuat furniture-nya, kemudian dia akan jual di sales, kemudian akan dikirim ke customer-nya. Itu ilustrasinya akan kita coba lakukan hari ini. Nah, karena kita barangnya furniture, kita coba buatkan produk dulu ya. Ini sampel produknya, kita abaikan aja. Nah, kalau teman-teman udah pernah buka Odoo, pasti nggak asing lagi sama menu ini, menu produk. Menu produk ini ada di beberapa menu ya, ada di beberapa modul. Ada di sales, di inventory juga ada, di accounting, manufacturing juga ada. Jadi kita bisa pilih dari mana aja kita suka. Nah, saya ini dari sales, products. Nah, kita coba buatkan produk baru. Oke. Nah, ini tampilan detail
form produknya. Di sini kita bisa isi semua informasi yang kita punya, informasi yang kita perlukan. Misalnya nama produknya kita misalnya buatkan meja kayu. Tipe barangnya, karena ini barangnya barang furniture ya, kita pilih storable product. Nanti masing-masing beda produk ini kita akan bahas di pertemuan sesi inventory ya. Kita akan bahas masing-masing kegunaannya buat apa aja. Kemudian produk kategori. Produk kategori ini karena kita furniture, kita bisa buatkan produk kategori kita ini berdasarkan jenis barang ya, jenis furniture-nya. Misalkan meja, ini saya settingkan yang ini aja dulu ya, yang biasa kita pakai. Nanti di sisi accounting nanti kita akan bahas masing-masing pilihan ini gunanya apa aja. Perhaps, oke. Oke, nah tadi kita udah isi nama, kita isi produk kategori, tipe juga, kemudian internal reference. Di sini nanti kita isi kode mejanya. Ini tergantung kita sih, di internal kita, di internal perusahaan itu pengkodian setiap masing-masing barang kan ada, biasanya pakai inisial atau pakai kode yang lain. Nah itu diisikan di sini. MK misalkan 001. Nah barcode ini untuk kalau furniture kita itu punya barcode kayak QR code atau barcode yang biasa, kodenya itu nanti akan kita masukkan di sini. Jadi kan sebenarnya kode barcode itu kan dia merepresentasikan satu seri kode. Nah itu akan kita masukkan di sini. Misalnya nah ini kita ambil kode yang angka yang di sini ya. Itu yang kita taruh di ya seperti inilah. Ini bisa kita customkan, kita bisa buatkan sendiri. Anyway, untuk sesi ini kita nggak usah pakai dulu, jadi kita nggak pakai barcode. Kita fokus ke flow-nya dulu. Kemudian field selanjutnya itu adalah sell price. Jadi meja kayu ini kita jualnya berapa? Misalnya 5 juta. Sebelumnya kita buat foto dulu ya. Ini saya udah ambil satu contoh gambar foto untuk meja kayu. Kemudian harganya 5 juta. Terus pajaknya. Oke, untuk pajak sini saya belum ubah, jadi saya coba ubah dulu deh, sebentar. Saya save dulu. persen.
kita refresh, ini harusnya udah berubah. Oke, jadi kita pakai pajaknya PPN 10% ya. Nah, untuk cost-nya nanti dia akan otomatis kita nanti buatkan dari BOM ya, karena kita ini barangnya kita produksi. Kemudian YOM-nya kita pakai unit, dan purchase unit of measure-nya ini karena kita barangnya kita produksi, ini kita bisa abaikan aja, ini nggak akan kepakai nantinya. Karena barangnya bukan dibeli, barangnya diproduksi. Kalau seandainya barang ini kita beli, nanti dia akan menggunakan satuan yang kita set di sini. Jadi kalau misalkan nanti kita ganti misalnya jadi apa, misalnya jadi dozen misalnya ya kalau meja kan enggak, kayaknya enggak masuk akal kalau dihalusin. Tapi kalau misalnya dozen, nanti di PO ketika kita pilih barang ini di PO, dia akan menggunakan satuan ini, bukan satuan unit ini. Nanti di inventory-nya akan otomatis di convert. Oke, itu tadi di informasi-informasi mengenai produk di tab general information. Ini kan ada beberapa tab, ini bisa kita buka aja buat kita lihat apa yang bisa kita configure. Nah, ini ada settingan invoicing policy. Jadi kalau kita jual, field ini akan menentukan bagaimana kita membuat tagihan untuk barang ini, untuk si customer kita. Apakah based on order quantity atau based on deliver quantity. Jadi kalau kita pilih order quantity, kita bisa meng-create invoice walaupun barangnya belum kita kirim. Jadi tidak terbatas ininya ya, tidak harus di deliver dulu. Nah, kalau yang ini kita harus deliver dulu. Jadi kita harus kirim dulu barangnya, baru akan muncul tombol create invoice. Nah, ini kita pilih deliver quantity aja dulu. Description for customer ini field untuk kayak deskripsi mengenai meja kayu ini nanti akan muncul di penawaran, di quotation, dan di invoice juga nanti akan muncul. Misal nanti kita bisa buatkan di sini spesifikasi mengenai mejanya, meja kayu. Ya, langsung aja ukuran 2,5 kali 1,5 meter. Material jati misalnya. Oke, selanjutnya tab purchase. Ini informasi mengenai pajak aja ya. Terus inventory. Nah, ini tab yang di tab inventory ini ada beberapa settingan yang termasuk penting ya, seperti routes, kemudian tracking. Kita langsung aja di field pertama ini ada routes. Routes ini kita set route ini untuk menentukan kita bagaimana cara kita mensuplai barang ini. Sebentar, saya kayaknya ada salah satu yang kurang. Oh iya, saya modul proses belum install. Jadi dengan route ini kita bisa menentukan apakah barang ini kita beli atau barang ini kita produksi, kita manufacture. Nah, ini karena baru saya install, jadi belum ada pilihan buy-nya. Biasanya ada pilihan buy. Kita coba tunggu dulu ya.
Oke, sudah terinstall. Ini kita coba refresh. Ini kita save dulu. Oke, nah di tab inventory kita sekarang udah ada 3 pilihan. Make to order, manufacture, atau buy. Nah, karena ini barang kita produksi, jadi kita harus pilih ini manufacture. Supaya nanti flow ke modul manufacture-nya dia terhubung, tersambung. Nah, ini ada satu pilihan yang mau saya centang juga, make to order. Ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat supaya ketika ada sales order, ketika ada request untuk barang ini, ada kebutuhan untuk barang ini, kita langsung buatkan MO-nya. Jadi nanti orang produksi akan langsung terima request MO-nya. Jadi supaya flow-nya kita bisa lihat dulu nanti flow-nya ya. Oke, kemudian manufacturing lead sama customer lead time ini kita biarkan kosong dulu aja ya. Nah, kemudian logistik ini beratnya ini buat kalau kita mau menggunakan modul delivery, ini akan dipakai untuk menentukan ongkir atau ya mostly ongkir ya. Karena ongkir itu kan based on berat dan volume. Tapi kita biarkan aja dulu kosong. Karena kita nggak akan pakai delivery dalam sesi ini. Oke, kemudian yang terakhir ini ada traceability. Ini traceability ini gunanya untuk kita mau trace pergerakan barang ini enggak. Kalau kita mau trace-nya by apa? Apakah by lot atau by serial number? Kalau serial number itu dia harus unik. Bedanya itu aja sih sama lot. Ini kita pilih lot aja dulu. Oke, kemudian, nah itu aja ya. Di inventory itu aja. Ini field deskripsi lah. Ini bisa kita isikan apa aja yang kita mau. Tapi nanti ini kenapa sampai ada tiga field begini, karena supaya kita bisa membedakan deskripsinya di setiap picking itu kita bisa bedakan. Jadi kalau di DO deskripsinya beda, di receipt deskripsinya beda lagi, di internal transfer deskripsinya beda lagi. Nah, ini baru kita pakai. Kalau deskripsinya kita don't care gitu ya, kita nggak peduli, kita ya udahlah gunakan deskripsi yang sama aja yang di sini. Ya udah, kita biarin kosong aja. Atau deskripsinya di sini malah kita biarin kosong aja. Oke, kemudian di tab terakhir ini ada accounting. Ini kalau kita buka di tab general information, ini kan ada field product kategori, dan di produk kategori ini ada field mengenai accounting kan ya. Nah, ini sebenarnya yang di tab accounting ini sebenarnya sama dengan yang di tab produk kategori. Jadi karena kita di sini sudah kita isi, jadi kita nggak usah isi lagi di tab accountingnya. Nanti kita bahas di sesi accountingnya lebih jelas. Oke, itu field-fieldnya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini kan selain field dan selain foto, di sini kan ada beberapa tombol nih, ada beberapa button namanya istilahnya kalau di Odoo. Ini gunanya masing-masing beda-beda dan cukup ini ya, cukup straightforward dari istilahnya, dari kata-katanya kita bisa langsung nebak ini gunanya buat apa. Langsung aja kayak on hand ini buat stok, untuk ini menampilkan stok on hand kita, di gudang kita ada berapa. Forecasted ini stok perhitungan antara stok on hand dikurangi stok yang akan dikirimkan ke customer ditambah stok yang akan masuk ke gudang. Jadi namanya aja dari namanya kan forecasted nih. Jadi memang perkiraan stok gudang kita bagaimana gitu.
Jadi kalau seandainya on hand kita kosong, di sini nanti bisa aja nanti di sini plus 1. Karena apa? On hand kita kosong, tapi ada yang mau datang nih dari vendor misalnya. Dan bisa aja di sini on hand kita 2, tapi forecast-nya 1. Karena apa? Karena on hand kita 2, tapi ada yang mau dikirim ke customer. Ada 1 yang mau dikirim, jadi forecast-nya 1. Jadi setelah barang itu dikirim, on hand kita akan berapa, akan jadi berapa. Nah, itu kira-kira isi dari forecasted. Product moves ini tombol buat ngelihat detail movement barang kita ini. Jadi barang kita ini sudah ditransfer ke siapa aja, sudah diterima dari dan kapan aja itu ada di sini nanti. Reordering rules, routes, loss serial number ini nanti akan kita bahas di sesi inventory aja ya, karena lumayan dalam pembahasannya. Sort ini angka tombol untuk menampilkan berapa yang sudah terjual. Bill of material, manufacture, purchase. Nah ini karena kita barangnya barang produksi, jadi kita setelah data produk kita isi, kita lengkapi, next step-nya adalah kita mengisikan bill of material. Jadi barang meja kayu ini dibuatnya dengan menggunakan material apa aja. Nanti kita isikan di bill of material. Sebentar. Oke, ini disconnect. Halo Gar. Sorry. Tadi kepencet tutup grupnya. Oke. Siap Bang, silahkan dilanjutkan. Siang Bang Togar. Siang Pak. Jadi mau buka ganti tab malah ketutup tabnya. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita udah di produk, kemudian kita lanjut ke pengisian data bill of materialnya. Nah ini kita atau bisa juga dari menu tadi sih sebenarnya biar lebih cepat. Jadi kita dari satu menu ke semua menu yang terkait itu bisa dari satu tempat gitu. Ini kita bisa langsung dari sini, nggak perlu ke menu manufacturing tadi seperti yang tadi saya mau praktekkan, nggak perlu. Kita bisa langsung dari sini nih. Kita mau bill of material, klik aja di sini. Bill of material, terus create langsung. Nah ini langsung terisi. Produknya meja kayu, ini langsung saya isi dulu aja ya, biar kita lebih fokus ke flow-nya. Karena hari ini kita lebih rencananya plan-nya itu kita lebih fokus ke flow-nya dulu aja. Nanti ini saya jelaskan di sesi manufacturing aja. Ini komponennya misalkan papan. Papan besar ini sebutkan kategorinya material. Papan besarnya 1, kemudian kaki meja misalnya ya. Kategorinya material, B-nya KM, nah
Kemudian misalnya ya. Nah, papannya tadi 1, kakinya pastinya 4 ya. Kemudian paku kita butuh misalnya kita butuh 16. Oke. Nah, ini bomnya kita sudah siap. Produknya kita sudah isikan manufacture dan make to order. Oke. Dari sisi inventory, dari sisi produk kita sudah siap ya, tinggal nanti kita maintain stoknya. Stoknya kita langsung adjust dulu aja deh. Kita misalnya buatkan stok untuk barang kita dulu. Jadi kita buatkan stok awal ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin boleh raise hand, itu di klik di icon tangan atau ditulis di chat, atau mungkin bisa kalau nanya bisa langsung interrupt nggak, Gar? Bisa silakan. Kalau ada Boleh. yang mau ditanyakan bisa langsung, dan saya malah lebih senang kalau ada yang langsung nanya gitu ya. Tinggal di klik unmute, itu langsung boleh langsung nanya. Oke. Radit mau nanya. Oh, silakan Pak Barbar ya. Ya. Sorry nih, kemarin kan gue masih belum bisa akses kudunya di localhost karena dokernya kemarin masih error. Gue coba-coba masih error juga nih. Apa ya kan? Di full akses sih kayaknya proxy dan firewall-nya gitu yang bermasalah. Oh, dokernya ya. Ya tahu nih. Oh, Iya, Pak Barbar, dokernya kemarin tuh. Pak Barbar, ini karena Nanti dulu, nanti belakangan. Atau gimana nih? iya, kalau mengenai Docker mungkin kita bahas besok kali Pak ya, karena hari ini kita fokus ke fungsinya dulu. Halo Pak. Oke, ya deh, sip. Lanjut deh. Oke Pak. Oke, lanjut aja dulu deh. Sip. Screen saya masih kelihatan kan ya? Ini Bang, saya mau nanya tentang itu yang tadi lot sama serial number. Oh, oke Pak. Gimana Pak? Detailnya gimana sih? Bedanya di mana sih gitu? Kapan kita pakai lot, kapan kita pakai Oh, ini ya. serial? Jadi gini, kalau misalkan misalnya begini Pak, kalau kita produksi meja ya, kita gunakan lot ketika kita misalnya kita nggak perlu tahu identifikasi setiap unit, setiap pieces. Misalnya kita produksi 5 meja. Nah, meja ini sekali produksinya dalam sekali waktu gitu. Iya. Nah, 5 meja ini produksi sekali waktu. Nah, kalau kita mau masing-masing 5 meja ini kita ada identifikasi masing-masing, ada identifikasi sendiri, kita pakai unique serial number. Oh, Tapi kalau misalnya 5 meja ini, ya udahlah orang kan 5 meja ini diproduksinya dalam sekali waktu, ya udah sekali 5 meja ini nomor lotnya, nomor identifikasinya 1 aja gitu. Jadi sama semua 001 misalnya. Nah, itu kita pakai lot. Bedanya di situ. berarti mungkin lihat ke bahan baku kali ya. Maksudnya untuk nge-trace. Kalau nge-trace ke arah bahan baku, sebenarnya dua-duanya juga bisa dipakai Pak. Nggak dua-duanya nggak masalah gitu. Kalau yang kita pakai lot juga kita akan bisa nge-trace bahan bakunya juga. Barang gitu. Kayak misalnya contoh bikin sepatu nih gitu kan, dari kita beli misalnya kulitnya layer A gitu, dan nanti itu satu lot aja gitu kan, supaya kita tahu itu lot yang itu dulu belinya ke supplier A-nya gitu ya. Kalau yang betul, satu iya. unik kayak misalnya bikin kalau dua-duanya TV bisa, Pak. begini. Dua-duanya bisa. Kalau arahnya ke
tracing material, tracing atau tracing pembelian itu dari mana, itu dua-duanya ini nggak masalah, bisa dua-duanya. Yang membedakan lot sama serial number itu cuma tadi Pak. Kalau lot kita menggunakan satu lot untuk beberapa untuk beberapa unit sekaligus. Kalau serial number itu kita bisa gunakan nomornya hanya untuk satu unit. Barang ya, per satu unit ya. Iya betul. Walaupun barangnya sama ya, ini konteksnya kita ngomong barangnya sama-sama meja gitu ya. Iya. Oke. Ya. Gitu. Oke, nah ini kita meja, kita pakai lot aja dulu ya. Jadi nanti biar produksinya cuma satu. Oke, kemudian bom tadi ya, kita udah di bom. Bill material tadi kita lihat. Oh, ini kita udah isi. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih nanti di secara master data kan kita sudah siap nih. Tadi kita mau buatkan inventory adjustment. Kita mau buatkan stoknya dulu, stok materialnya dulu. Atau gini deh, jangan stok awal deh, biar flow-nya lengkap, demonya lengkap, kita buatkan dari PO aja ya. Jadi ceritanya kita beli materialnya aja, kita jangan stok awal, supaya nanti cost-nya juga akan terupdate. Nah, ini sekalian kita demokan bagaimana mengenai PO. Tapi sebelum ke PO, kita isikan data vendornya dulu ya. Kita lihat data vendor itu isinya apa aja. Nah, ini menu vendor. Di atas ini ada dua pilihan, individual atau company. Cukup jelas lah ya. Company itu kalau ya vendornya perusahaan, individual kalau dia perorangan. Misalnya nama company-nya PT Kayu Bersama. Oh ya, kalau di enterprise ini mungkin ada yang tadi waktu saya ketik kayu seperti ini kalau di enterprise dia langsung nyari nama-nama PT yang depannya PT Kayu seperti ini. Jadi kalau dia sudah ada di dalam database atau di database Google kali ya, saya cek database Google, dia akan tampilkan semua PT yang namanya di sini. Jadi kalau misalnya memang yang benar, kita bisa langsung klik aja di sini, nanti semua informasinya akan terisi, kayak logonya, ya apa, kayaknya si PT ini dia nggak sertakan alamatnya. Kita nggak apa-apa kali ya, sebagai contoh kita pakai PT ini. Oke. Ini sudah terisi. Yang lainnya kita biarkan default dulu aja. Default. Oke. Save. Nah, ini vendor yang akan kita gunakan untuk membeli material. Jadi saya sekarang ke PO, saya beli materialnya dulu dari PT Kayu Asal Indonesia. Materialnya tadi kan kaki meja, saya beli 20 misalnya, atau 100 deh, kita banyakin aja. 100 unit, harganya satunya, kita ubah harganya dulu deh. Kita ubah currency-nya dulu. Karena ini database-nya baru banget saya setting, jadi belum sempat ubah currency yang, jadi ini masih currency bawaan. Multi currency kita matikan dulu nanti aja.
Oke, udah kita balik lagi PO. Proses. Kita create baru. Satu kaki meja harganya akan 150.000. Papan besarnya kita pesan 20, harganya 1 juta. Satunya kita beli 500. Harga satunya 1.000. Oke, jadi kita PO-nya 3 item ini. Kemudian saya langsung confirm. Ini kita langsung terima aja dulu ya. Tadi saya pilih lot ya semua ya. Sebentar, kita balik dulu sebentar. Oh, no tracking. Oke, jadi ini bisa langsung saya validate. Kita langsung terima semua ya, 120 sama 500. Oke, jadi produk ini sudah saya terima semua. Artinya kalau saya lihat di data gudang saya, inventory saya, on hand-nya pasti sudah terupdate. Nah ini, kaki meja on hand-nya 100, ini masih kosong ya, karena kita belum produksi apa-apa. Akunnya 500, papan besarnya 20. Oke, saya balik ke PO lagi. Mengenai bill kita nggak apa deh, saya langsung aja. Jadi setelah barangnya diterima, kan si vendornya pasti ngasih tagihan tuh supaya kita bayar. Nah ini kita langsung create bill dari sini. Jadi ceritanya si orang purchasing-nya, si orang pengadaannya itu dia terima invoice dari vendornya. Nah dia akan pencet ini, terus udah dia tinggal langsung terisi semua informasinya. Dia tinggal isi tanggal-tanggal, dia misalnya tanggal invoice-nya tanggal berapa, nanti supaya laporan agency accounting-nya terupdate ya. Misal tagihannya hari ini juga, due date-nya nanti ini kita bahas di ini deh, di accounting deh. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan payment term di vendor. Kita biarin kosong aja dulu. Oke, saya save. Kemudian saya validate invoice-nya. Nanti dari sini kita bisa langsung bayar register payment untuk si tagihan ini. Katakanlah kita langsung bayar ya. Dari Bank Mandiri ini tanggal hari ini, kita langsung bayar, kita bayar 30 juta dulu deh. Misalnya nanti kita bayar minggu depan misalnya. Saya validate. Oke, sudah terbayar 30 juta, sisanya 8.555.000. Itu contoh ini aja ya, contoh pembayaran yang partial payment.
Itu berarti billnya langsung split berarti ya? Billnya satu Pak, vendor billnya satu, tapi PE yang kita split. Paymentnya langsung split otomatis gitu. Kalau dibayarkan dari 30 juta gitu, berarti ini langsung masih gantung gitu, segini kita. Iya, masih gantung. Dia masih open Pak. Nanti kalau kita bayar sisanya, dia nanti akan otomatis ke P. Atau kita coba ya, Nah, tadi, kita coba. tapi tadi ada pay fully gitu, apa itu? Apa Pak? Coba tadi kan ada pay mark as Oh, fully apa gitu. Padahal diisinya baru 30. oh ini, seperti ini ya tadi ya. Bisa dikasih Itu 3 oke. juta gitu. Nah, ada Itu kan? ada pilihan Pak. Mm-mm. Nah ini kalau keep open, itu berarti kita biarin gantung. Artinya kita masih akan bayar. Iya. Nah kalau yang pilih yang bawah, ini kita anggap sisanya nggak akan dibayar lagi. Tapi kan kalau di sisi accounting itu nggak boleh. Kita harus lawankan kita harus buatkan counterpartnya. Iya. Jadi sisanya ini kita mau buang kemana? Jadi misalnya kita buang ke kalau di accounting pendapatan lain-lain kali ya kalau di APIK. Tapi ini lebih ke akunnya ini lebih ke polisi setiap perusahaan sih. Mungkin beda-beda ya. Iya. Jadi kalau ada case seperti ini, sisanya dibuang kemana itu tergantung perusahaannya. Nggak boleh, nggak ada catatan gitu lah intinya ya. Iya. Artinya semua harus ada counterpartnya. Oke, ya. Oke, ini saya cancel dulu aja Pak ya. Ya. Kita cari seperti ini dulu. Oke. Invoice-nya sudah kita bayar sebagian, PO-nya sudah diterima, di gudang kita sudah terima barangnya. Nah, sekarang kita siap untuk produksi. Nah, tapi kan kalau tadi saya di data produk kita tadi kan saya centang order. Artinya, itu hubungannya dengan polisi perusahaan, dengan kebijakan perusahaan. Kalau kita set ini sebagai to order, berarti perusahaan kita hanya akan memproduksi barang kalau ada ordernya, kalau ada permintaannya. Kalau nggak ada permintaan ya nggak akan dibuat. Ceritanya gitu. Kayak ini deh, kayak open PO gitu. Kayak kalau di marketplace kan ada contoh case-nya seperti itu. Kita beli barang tapi barangnya belum ready. Kita beli dulu baru mereka belikan barangnya atau mereka buatkan barangnya. Nah, itu contoh real dari make to order. Jadi kita akan menggunakan make to order dulu. Nah, flow selanjutnya tadi kan kita udah ke flow purchasing ya. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana proses penjualannya. Jadi ketika customer beli, itu flow-nya kira-kira bagaimana. Nah, tapi sebelum ke sales, saya mau kita untuk modul dulu lagi. Jadi sebelum ke sales, kita mundur ke CRM. Kalau ke sales, itu kan berarti kita sudah punya customer, kita sudah punya orang yang mau kita jual, dan orangnya sudah mau beli gitu kan. Nah, kita mundur dulu satu step ke CRM. Artinya kita coba lihat bagaimana kita menghandle calon-calon customer kita di Odoo. Jadi biar kita langsung satu flow lengkap ya. Nah, saya coba buatkan satu contoh record dulu ya. Jadi biar cepat, nanti saya baru jelaskan. Oh, gini deh. Kantor kecamatan. Semuanya kita kosongkan dulu supaya tetap videonya. Let's say 50 juta. Oke. Nah,
Jadi saya barusan buatkan leads ceritanya. Saya buatkan, opportunity. Saya buatkan opportunity. Ceritanya opportunity datangnya dari kantor kecamatan. Expected revenue ini biasanya kan kita kalau ada prospek seperti itu kan kita udah bisa kira-kira tuh. Tapi kalau misalkan nggak ketahuan kira-kiranya ya dikosongkan juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk informasi untuk kira-kira keadaan prospek kita itu sekarang bagaimana. Kemudian probability-nya 10% ini arahnya ke persentase kita kira-kira dapat prospek ini berapa persen sih. Nah, itu di sini. Nah, kemudian customer-nya ini masih kosong ya, karena saya belum tahu ini customer-nya siapa. Saya hanya tahu, misalnya hanya tahu nomor teleponnya. Atau kalau udah ada namanya, sebenarnya kita bisa ubah di sini. Nah, kalau udah ada nama kontak yang kita hubungi gitu ya, kita bisa ubah di sini. Nanti akan tercreate otomatis di customer. Oke, misalnya ini yang lain kita kosongkan dulu deh. Soalnya informasi ini aja. Occupation mode. Oke, kemudian ketika ada prospek ini, pasti kita akan follow up dong. Kita akan follow up lewat telepon, meeting, atau penawaran, dan lain sebagainya. Nah, ini di Odoo sudah ada fiturnya masing-masing. Jadi kayak meeting atau kayak phone call, kita bisa langsung schedulekan activity. Misalnya kayak kita mau minggu depan kita mau presentasi barang misalnya, kita mau bawakan brosur atau calon customernya mau datang ke showroom kita, misalnya mau lihat contoh mejanya ini bagaimana, kita bisa buatkan schedule activity di sini. Misalnya minggu depan saya mau ada meeting misalnya. Ini bisa ditambahin sendiri ya nanti ya, kalau misalnya di sisi adminnya nanti kita bisa tambahkan. Kemudian di sini summary-nya kita isikan misalnya customer visit, site visit. Open calendar. Nah, ini kita pilih, kita janjiannya kapan. Misalnya janjiannya hari Senin depan, kita ganti dulu ya, tipenya jadi month. Tadi kita dalam mode week. Ini kita mau kita sudah set janjiannya hari Senin depan misalnya. Senin depan, customer site visit. Atau edit ini bisa, kalau create kita langsung create aja gitu tanpa field yang lainnya udah terisi otomatis secara default. Tapi kalau kita mau lihat, kalau kita mau setting, kita bisa klik lagi terus edit. Ini kita bisa pilih, kita bisa set tanggalnya tanggal berapa dan jam berapa. Kalau kita mau atur jamnya, kita bisa pilih lagi di sini, terus pilih jamnya, jam berapa nih kita mau atur jadwalnya. Misalnya jam 10 pagi. Oke. Durasinya ya paling 1 jam lah. Reminder, ini kita bisa set. Jadi nanti kalau kita udah, misalnya besok hari Senin, kita bisa set remindernya, di Odoo-nya akan muncul 15 menit sebelum jam 10. Jadi 9.45 dia akan muncul nih, pop up di sini. Kalau kita mau ada beberapa reminder, jadi kayak alarm di HP gitu ya, 15 menit sebelum jam 10 sudah ada reminder, kita mau di-remind lagi. Sayangnya ini cuma ada 15 ya, nanti kita bisa create-kan misalnya 5 menit sebelumnya. Atau kita pilih, biar nggak usah create dulu, kita pilih 15 dan 30 deh. Jadi 30 menit sebelum jam 10, 9.30 kita akan di-remind. 9.45 dia akan di-remind lagi, kita akan remind lagi. Terus location gudang, showroom tadi ya. Oke, begini dulu ya.
Kita save. Oke, sudah terupdate di kalender. Nanti di prospek kita, di halaman prospek ini sudah nanti akan muncul keterangannya kalau plan ini, customer visit ini akan due dalam hari. Nanti kalau sudah hari Senin kita bisa tinggal mark as done, atau misalnya kalau ada tercancel bisa tinggal klik cancel. Kira-kira begitu kalau di pipeline, kalau di prospek. Penggunaannya akan banyak ini ya. Nanti kalau di sesi selanjutnya kita bisa bahas lebih dalam lagi penggunaan masing-masing activity ini buat apa aja. Soalnya ada beberapa. Oke. Nah sekarang ceritanya kita akan buatkan penawaran di anggaplah ini kita sudah listnya sudah visit ya, sudah visit ke showroom, terus dia tertarik, dia mau, yaudah dia kirim penawaran gitu. Nah, ini kita buatkan penawaran dari sini, new quotation. Nah customer-nya tadi karena kita saya belum buat customer ya. Yaudah nggak apa, nanti kita bisa langsung buatkan dari sini. Misalnya kantor kecamatan misalnya. Ini kita set company aja. Oke, halaman ini kosongkan dulu ya. Jalan Telbert nomor 1. Oke, contohnya seperti itu. Oke, kemudian kita berpenawaran ya. Terus kita masukkan barang yang mau kita tawarkan tadi. Sorry, ini jadi muncul semua ya. Karena tadi saya setting barangnya saya label semua. Coba sebelum saya isi ini, biar lebih jelas, saya benerin datanya produknya dulu ya, supaya kaki meja, paku, dan papan besar ini nggak muncul di penawaran saya. Ini caranya gampang, tinggal kita buka produknya, kita edit, terus scan visualnya kita hapus. Karena barang ini memang bukan untuk dijual ya. Lanjut ke barang yang selanjutnya, paku. Terus lagi papan besarnya harus juga. Sampel produknya juga kita hapus aja. Oke. Balik lagi kita ke sini, harusnya dia nggak muncul lagi. Nah ini. Jadi muncul hanya meja kayu. Oke, langsung kita isi ya. Nah ini deskripsinya bisa dilihat ya. Kalau deskripsi yang ada di sini itu datang dari yang kita isi tadi di tab sales. Yang ini. Jadi dia langsung di copy gitu ke deskripsinya. Field selanjutnya quantity. Kita isi quantity, misalnya kantor kecamatannya dia mau beli 5 meja kayu. Kemudian harganya tadi 5 juta ya, dari data produk kita 25 juta plus PPN 2.500.000. Oke. Saya share screen lagi, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, udah Pak. Oke. Sorry. Ini udah ke save belum tadi ya?
Oke, tadi ya. Oke, nah ini penawaran kita tadi. Jadi penawaran ini kalau di Odoo kita bisa print ya, kita bisa print nanti hasilnya PDF, atau bisa langsung kita kirim by email. Kalau di pertemuan minggu lalu kan kita udah bahas tuh bagaimana si Odoo menghandle email penawaran. Nah, ini ceritanya kita print aja dulu, terus ini hasil printnya tadi kita print, terus ceritanya kita kirim atau kita kirim lewat email terpisah gitu ya. Tapi poinnya adalah setelah kita create, step selanjutnya adalah kita confirm expo-nya. Jadi ceritanya si kantor kecamatan ini udah setuju lah. Oke, harganya cocok. Mereka kirim PO. Nah, setelah mereka kirim PO, kita confirm tadi gitu. Nah, tadi kan kita ceritanya meja ini kita akan produksi ketika ada orderan. Nah, ini kita lihat sekarang. Efeknya flow di sistem ini jadinya bagaimana? Ketika saya ini dia akan langsung membuatkan satu draft delivery, draft pengiriman. Nah, dan di sini kalau saya buka tadi itu ya, draft pengirimannya, di atas ini ada beberapa status. Dan di sini kita bisa, dia waiting another operation. Artinya apa? Dia menunggu kegiatan yang lain. Dia menunggu operation yang lain. Operasinya apa? Nah, ini karena kita udah tahu ya, kita yang setting tadi, operasinya pasti operation production. Jadi dia menunggu produksinya selesai dulu, baru dia available. Nanti ketika produksinya selesai, dia akan otomatis berubah menjadi available ya, atau ready di sini. Nah, sekarang kita pindah menu dulu sebentar. Kita pindah modul. Tadi ini kan kita udah dari pipeline. Terus, tadi kan ini kita udah buatkan expo. Artinya kan kita sudah mark S1. Dan kalau ini supaya lebih akurat lagi datanya, kita ubah lagi. Jadi angkanya supaya sesuai dengan order aktualnya, 5 juta. Oke, kita mark S1. Oke, selesai. Jadi prospek ini kita sudah menangkan, sudah won. Kita bisa lanjut ke prospek gitu ceritanya. Oke, setelah kita lanjut lagi tadi ya ke proses produksi. Jadi kalau kita pindah ke menu manufacturing, ini harusnya sudah ada satu record baru. Nah, ini dia. Kita ada record namanya manufacturing order. Jadi dia semua proses produksi, semua record produksi ada di menu ini nantinya. Dan ini karena kita tadi setelah confirm SO, dia langsung create record baru di sini dan di tag sebagai to do. Ini kita proses singkat aja dulu ya. Stability, terus saya produce. Nanti di step di sesi produksi nanti kita bahas secara detail. Ini menjaganya karena tadi saya set lot number, tracking by lot, ini saya harus isi. Misalnya saya isi dengan tanggal hari ini. 0207 baru. Oke, saya langsung produksi semua ya. 5 record production. Oke. Produksinya status produksinya masih in progress. Kemudian tadi kan di waktu kita produce, kita hanya
kita hanya mencatatkan berapa yang sedang kita produce gitulah ceritanya. Nah, ketika produksi di gudang itu di pabrik itu udah selesai, di lapangan udah selesai, baru kita di sistemnya kita mark as done, supaya stok ini, supaya barang-barang quantity ini akan terupdate di sistem. Bang Togar, nggak ada suaranya Bang. Halo, Bang Togar. Suaranya nggak ada Bang, nggak kedengeran. Halo, keluar lagi kayaknya. Halo. Iya, aduh, saya enak nih. Saya nggak ngerti kenapa kok kayaknya di jaringan saya ada masalah, jadi kayak browsernya kayak lost connection gitu. Oke, udah balik lagi. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Oke, next stepnya ini tadi kita udah record production, kita langsung mark as done dulu supaya kita stoknya terupdate. Oke, production sudah selesai, sudah ada. Kalau kita cek di stoknya, di gudangnya, ini kenapa lagi nih? Tampaknya Bang Togar lagi ada gangguan teknis sebentar Pak. Sebentar saya PM dulu ya. Mohon maaf Bapak, saya lagi minta Pak Togar untuk restart laptopnya sebentar sih.
Sebentar ya Pak. Ini masih Velogister, boleh diisi dulu Pak. Namanya siapa? Dengan Bapak siapa biar kita bisa lebih mudah komunikasinya. Atau yang mungkin ada pertanyaan boleh diketik Pak di message biar nanti kami catat atau kita kasih tahu Pak Togar ketika sudah online. Oh iya Pak, untuk pemberitahuan besok juga akan diadakan webinar teknikal. Itu yang akan diadakan jam 2 siang. Cuman topiknya teknikal ya. Itu nanti akan saya blast juga informasinya. Yang topik akan dipimpin oleh Pak William. Ya, semoga sama-sama. Pak, kalau Infosa itu lokasinya di Jakarta atau di luar Jakarta, Pak? Oh, lokasi kami di Cibitung, Pak. Oh, di Cibitung ya? Di gedung Fuji Wijak Prestasi. Oke. Dengan Pak Kiki ya? Iya, betul, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Tiap hari saya join, tapi saya masih jitster tadi berarti. Oh iya. Nggak apa-apa, Pak. Baru bisa ganti. Ya ini kita nanti juga pasti minta survei sih Pak. Maksudnya ini kita juga kan webinar pertama ya. Pakai device-nya juga kan masih register. Cuman kalau memang banyak error atau gimana, mungkin kita akan bisa pindah device. Tapi kemarin normal ya? Kemarin normal. Iya, kemarin normal. Tapi ini sih ya Pak Togarnya sih saya bilang saya coba restart dulu laptopnya. Sebentar ya Pak. Siap. Pak, saya lain Pak. Saya benar kan istimewa. Ini ngomong-ngomong lagi working from home apa udah pada di kantor ya Pak? Selalu di kantor Pak. Kita nggak ngerasain WFH. Oh ada WiFi ya? Mantap. Selalu di rumah. Kalau saya selalu di rumah. Selalu di rumah ya Pak. Oh Pak Barbar lagi WFH. Kalau kami sih udah di kantor terus sih Pak. Emang udah boleh? Kenapa Pak? Emang udah boleh? Boleh. Udah. Cibitung sih udah boleh Pak. Kita ikut Jawa Barat kan. Halo. Halo. Udah masuk Bang Togar? Oke, dengar sana. Oke. Ya. Aduh, sorry banget nih Pak. Silakan dilanjutin Bang.
Oke, kita lanjut. Saya harus share screen lagi. Oke, itu ibu kalau berapa biar tahu kita banyak banget. Tadi sampai MO gitu ya, MO-nya udah selesai. Jadi kita harus tahu itu. Iya. Saya kan ngambilnya dari yang dari mention itu kan profit and loss. Nah ini kita udah selesaikan satu MO tadi. Itu ya, itu kan bisa jadi. Oke, saya kan ngambil COGS-nya. Nah, pada saat saya bikin raca itu bisa banyak apa enggak? Saya tahu aja gitu Jadi Mungkin bisa di mute itu yang oh enggak bakal balance. Gitu tuh. Pak Edi, permisi saya mute sebentar ya. Kan kosnya beda gitu ya. Oke. Iya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini MO kita sudah done. Artinya kalau kita cek stok material, stoknya pasti sudah berkurang, harusnya sudah berkurang, dan stok untuk meja kayunya sudah bertambah. Kita coba cek ya di inventory. Bentar. Nah ini, kaki mejanya berkurang 20, mejanya nambah 5, jadi 5 unit. Pakunya dan papan besar juga udah berkurang. Nah ini saya mau tunjukin yang tadi, perbedaan antara on hand dan forecast tadi ya. Nah ini kan di on hand kita sudah ada 5, tapi kenapa forecast-nya tetap aja 0? Nah ini karena ada SO yang tadi, jadi walaupun on hand kita ada 5, tapi barang ini sudah ada yang booking, sudah ada yang tag gitu. Nah, makanya forecasted-nya tetap 0. Oke, nah sekarang kita lanjut ke proses delivery-nya. Kita cek di SO-nya dulu. SO002 ini tadi. Nah, kita buka dari SO-nya, kita buka delivery. Nah, kelihatan ya? Beda dengan yang tadi, status delivery-nya sekarang sudah ready. Karena proses produknya tadi kita udah selesaikan. Nah, ini tinggal kita validate aja. Jadi kita validate. Kita kirim berapa? Kalau kita mau kirim semua, langsung apply aja. Tapi kalau kita misalnya mau kirim parsial, ini tinggal diubah angkanya dari sini. Tinggal diubah angkanya nih, dannya berapa. Kita langsung validate semua aja. Kita kirim semua. Oke, sudah done. Nah, ini yang tadi yang kalau pertanyaannya Pak Trias ya tadi ya, Pak Brata ya. Nah, ini dengan pengisian lot ini kita bisa trace nih. Barang ini diproduksinya dari mana dan menggunakan material apa aja, ini ketahuan. Jadi sampai di sini cuman karena kita lihat dari atas ya, ini way out ini artinya delivery-nya, nomor delivery-nya, tanggal berapa, jam berapa, terus barang ini, meja kayu ini datangnya dari mana, datangnya dari MO, dari produksi, diproduksi kapan, tanggal berapa, nah ini from production gitu ya. Kemudian MO-nya ini menggunakan material apa aja, materialnya ini. Nah, cuman tadi karena kita nggak ada tracing untuk material, tadi di materialnya kan kita nggak track materialnya, ini nggak track ininya ya, lotnya ya. Jadi dia hanya sampai di sini. Kalau tadinya kita track lotnya, dia akan ketahuan tuh material ini datangnya dari PO nomor berapa, tanggal berapa. Gitu.
Oke, nah delivery-nya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan proses tagihan. Dari SO-nya kita akan create invoice. Nah, ini kita pilih yang paling atas karena kita sudah deliver semua, jadi dia akan menagihkan item-item yang sudah yang layak ditagih gitu lah. Create invoice. Nah, ini sudah langsung terisi semua, tinggal isi tanggal invoice-nya. Kalau misalnya tanggal invoice-nya kita kosongkan, dia nanti akan terisi dengan tanggal hari ini, tanggal kita validate. Kita kosongkan aja lah misalnya. Validate. Nah, validate-nya, due date-nya juga di tanggal hari ini, karena ini sebenarnya berhubungannya dengan ini sih, tanggal due date ini berhubungan dengan payment term di si customer ini. Ini karena di sini nggak diisi, jadi dia langsung ngambil tanggal hari ini. Oke, anyway, invoice-nya sudah tervalidate, sudah open. Kita tinggal terima pembayaran dari si customer. Oh, sebelumnya kita bisa ini sih, bisa send dan print dulu. Jadi kita bisa print invoice-nya dulu atau kita send lewat email. Tadi kita isi email nggak ya? Kalau kita nggak isi email, dia nanti akan minta emailnya dulu. Nah, ini. Silakan kantor kecamatan gmail.com. Nah, ini nanti tapi harus configure ini dulu ya, outgoing mail server kayak yang minggu kemarin, pertemuan kita minggu kemarin kita udah bahas itu. Kita configure dulu, nanti ini baru bisa kita pakai fitur send emailnya. Nanti email ini, invoice ini akan langsung terkirim ke email si customer kita, si kantor kecamatan Tebet ini. Oke, nah ini kita cancel dulu, karena saya belum set outgoing mail servernya. Kita sekarang terima pembayaran dari customer. Sama seperti vendor bill tadi ya, kita register payment, kemudian kita isi berapa payment yang kita terima, pembayarannya berapa. Kalau full, sama seperti yang tadi, kalau full kita perlu ngisi yang pilihan tadi, tapi kalau parsial, misalnya kita isi 20 juta, ini parsialnya dia akan ngitung 7,5-nya apakah keep open atau mark as fully paid. Oke, let's say kita keep open ya, kita partial payment, kemudian ini payment journalnya, kita terima payment ini di bank apa. Nanti kita akan punya list bank-bank yang kita punya, bank account yang kita punya, bank account untuk perusahaan. Nah, nanti di sesi accounting nanti kita bahas nih penggunaan jurnal-jurnal ini. Kemudian payment date-nya ini kita isi sesuai dengan tanggal actual payment-nya ya. Kita terima tanggal payment-nya tanggal berapa. Kemudian memo-nya ini udah terisi otomatis. Oke, tinggal kita validate. Kita validate, dia sudah terregister payment-nya senilai 20 juta. Ceritanya kita bayar lunas dulu deh, kita bedakan dengan yang tadi, kita lunaskan dulu, validate. Oke, jadi ceritanya si customer-nya bayar 2 kali, for some reason dia bayar 2 kali di hari yang sama. Oke, intinya invoice-nya sudah lunas, delivery-nya, DO-nya sudah terkirim, invoice-nya sudah lunas, artinya SO ini sudah bisa kita anggap sebagai close, sudah selesai gitu. Nah, kira-kira itu flow standar ya tentunya ya. Kita belum ada case-case yang aneh-aneh. Memang hari ini fokusnya kita mau lihat dulu kalau Odoo menghandle transaksi itu dari awal, dari hulu ke hilir itu bagaimana
nanti di sesi-sesi yang lebih khusus, yang lebih spesifik per modul, nanti kita akan bahas case-case yang mungkin yang sering terjadi di lapangan di perusahaan-perusahaan. Misalnya dari sales, case-case sales itu apa aja, case-case jual dropship, jual jasa, jual barang-barang storable. Ini kan juga storable contohnya. Nah, nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, kira-kira dari saya sekian. Teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh langsung mic-nya di unmute. Kita langsung ngobrol aja. Saya Pak Bang, saya mau nanya nih. Dengan Pak siapa? Boleh, Pak? Saya Trias Bratakusuma. Oh, Pak Trias. Silakan Pak, gimana Pak? Ini semua nanya. Kan kalau bill of material yang tadi itu kan dari beberapa komponen terus jadi satu gitu ya. Yes. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya gini, dari satu itu jadi beberapa gitu? Oh, itu contoh misalnya nih, kayak misalnya pemotongan hewan itu, kan? ya. Ya satu tuh nanti jadi banyak tuh. Oh, ada ya mungkin dipotong jenis-jenis potong dagingnya gitu ya, bagian-bagian luar. Hah? Nah, kan ada hasil masuk segala macam gitu kan, ada jeruan dan lain-lain gitu. Ya. Nah, itu gimana tuh? Itu kita material pakai bill of material juga atau gimana? Iya, pakai bill of material juga Pak, tapi kita harus aktifkan dulu di audit itu namanya by product. Nah ini, feature by product. Cuman mungkin di case-case di beberapa perusahaan ini tetap perlu di custom ya, karena by product audit ini kalau saya bilang cukup terbatas ininya penggunaannya. Jadi kalau kayak contoh Pak Trias tadi itu pemotongan hewan ya. Iya. Nah, kalau kita pakai by product, kita udah harus tahu dulu hewan yang kita potong ini, misalnya lembu kita potong, kita udah harus tahu dulu jeroannya berapa kilo, daging bagian perut berapa kilo, misalnya seperti itu kalau kita mau bagi-bagi gitu ya. Nah, itu iya. kita harus tahu dulu. Menariknya lagi gini Pak, kalau di pemotongan itu ternyata tergantung orang yang motong. Nah itu keahliannya dia gitu. Jadi kalau misalnya bisa kan jadi banyak gitu ya, daging yang kualitasnya A misalnya nih, daging yang kualitasnya A sama yang kualitasnya 2, nanti kemudian lagi ada daging yang tetelan gitu. Nah, kalau yang motong pinter itu bisa jadi tetelannya sedikit gitu loh. Misalnya daging kualitas bagusnya jadi banyak. Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Untuk kan berarti kan nggak bisa dibikin satu formula terlebih dahulu. Iya. Nah, kalau saran saya sih dua solusi sih. Pertama, pasti itu harus custom. Kalau kita mau benar-benar itu terhandle secara otomatis di Odoo, itu kita harus custom. Karena by produknya Odoo ini pastinya tidak bisa menghandle ke arah situ. Kalau kita menggunakan by product bawaannya Odoo ya, kita pasti harus ada tuningnya lah, fine tuning di MO-nya. Nah, terus selain custom, sebenarnya kita bisa menggunakan fitur Odoo-nya, tapi ya memang nggak otomatis. Kayak tadi kan kita lewat MO, kalau lewat MO kita hanya kita hanya record production, terus kita mark as done, itu stoknya sudah langsung terpotong semua kan, otomatis kan? Iya, betul. Stok material terpotong, stok finish goods-nya bertambah gitu, itu udah otomatis. Nah, kalau untuk case yang seperti ini, sebenarnya kita bisa utilize fitur inventory adjustment. Memang tidak nice, kalau dari sisi end user itu kurang nice, tapi it works gitu. Itu jalan, bisa kita pakai. Itu sebagai alternatif untuk custom ya. Oke, artinya gini, setelah
Misalnya katakan kita udah bikin formulanya nih, berapa persen nanti jadi jeroannya, misalnya dari berat hidup karkas nih, misalnya berat hidup si daging, apa sih sapi berapa, nanti jadi jeroan berapa, khas dalam berapa gitu, kita sudah ada polanya dulu nih, yang by product. Itu kalau kita pakai BOM. Kalau yang saya bilang tadi pakai inventory adjustment itu nggak perlu, Pak. Jadi kita nggak perlu itu. Oh, jadi nanti, jadi dipotong-potong baru. Yes, betul persis. Gitu. Nah, gini, yang menariknya lagi gini, kalau belum ada yang beli itu belum dipotong. Oke. Jadi gini, kalau misalnya saya satu daging nih, satu gelondong daging besar kan kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya di dalamnya ada misalnya katakan daging rendang, tetelan dan lain-lain lah. Kita ada beberapa jenis. Nah, kalau orang belum ngomong beli, misalnya saya beli daging rendang, kan belum dipotongin gitu loh. Oke, iya. Nah, itu gimana tuh cara ngatasinya itu? Berarti kan stoknya kan jadi beda gini. Iya, pasti kita jadinya tergantung order ya, Pak ya. Betul, yang kita jual misalnya kan, berarti kan yang kita jual misalnya ada terus apa gitu, tapi stoknya yang tersedianya kan satu, daging kelas 1 kayak gitu aja. Iya. Nah, kalau saran saya ini pasti solusi pertama yang paling yang selalu saya taruhkan pasti custom, Pak. Kalau udah seperti ini pasti custom. Tapi kita kesampingkan dulu yang custom ya. Iya. Karena kalau custom ya udah kita udah beda bahasan. Kita udah bahas flow, bahas regulasi segala macam. Tapi kalau kita usahakan dulu kita gunakan yang ada di Odoo ya. Nah, kalau case-nya seperti itu, paling kita buatkan begini, Pak. Jadi kita tetap menggunakan inventory adjustment kayak yang tadi itu. Jadi kita adjust daging kelas 1-nya, terus kita adjust hasil potongannya menjadi berapa kilo gitu. Tapi itu kita lakukan jadinya setiap end of the day. Jadi setiap kita selesai jualan baru kita rekap. Jadi memang pencatatannya nggak real time ya, karena di HPP-nya jadi pengaruh nggak itu nanti? 0000 gitu. Kalau di HPP selama dia belum dicatat pasti akan jadi yang nggak ada HPP-nya, nggak muncul HPP, Pak. Tapi begitu di adjust, pas ngejustnya itu pasti nanti dia akan nambah ya. Betul, iya. Kalau ngejustnya di mana itu? Adjust itunya, stoknya. Kalau yang bawaan Odoo ya, Pak ya, ini terlepas dari nice atau tidak nice-nya ya. Ini dari sini, Pak, inventory adjustment. Jadi ceritanya lah misalnya ya, kita sorry. Ini saya kan 10 loh, order 10 yang saya kayaknya nggak ada ya, Pak. Kalau di Odoo 10 itu sama juga. Odoo 10 ini, Pak ya, community ya atau enterprise? Community kalau nggak salah itu di operation juga kalau nggak salah. Coba saya buka Odoo 10 saya dulu, Pak ya, biar sekalian kita lihat. Thank you. Odoo 10 itu
Saya install data ininya dulu Pak. Kebetulan database-nya belum ada yang. Beli apa? Beli satu doang. Atau Pak Trias mungkin lebih cepat kalau bisa share screen Pak. Saya pandu dari sini. Gimana Pak? Halo Pak. Halo, halo. Halo Pak Trias. Halo, ya. Mungkin Suara saya, ya. Ini apa namanya? Saya yang saya ganti yang di lokal, sudah saya ganti yang 12 yang tadi mau buat praktek itu. Oh, Iya, nggak ada. oh ini Pak, ini udah terinstall nih. Masih kelihatan ya screen saya? Masih. masih Nah, ini, Pak, Pak. kalau di 10 itu menunya inventory control, bukan operations ternyata. Inventory control, inventory adjustment. Jadi begini aja Pak, Ini misalnya nih, community nih. Apa iya ini community. Ya, oke. Misal penjualan adjustment penjualan 2 Juli 2020. Ini contoh aja ya. Ini saya start inventory, Oke. terus saya edit. Ini saya masukin Pak. Oh, per produknya gitu ya. Iya, per produknya berapa? Oh, mungkin saya bisa ngelihat, saya sesuaikan aja sama yang sudah terjual berarti gitu ya. Iya. Kan berarti posisinya Cuman- minus ya. Iya, nanti kan dia jadi minus. Jadi ini dia akan mengurangi inventory apa tadi barangnya, daging kelas A. Kemudian nambahin produk untuk nama produknya misalnya kelas A 1 kilo misalnya gitu ya. Kelas A 1 kilo, kelas A 2 kilo misalnya gitu. Nah ini nanti akan nambahin produk sesuai dengan apa yang terjual di hari itu. Nah, setelah ini kan baru dari inventory-nya Pak. Setelah inventory bertambah, nanti supaya HPP-nya muncul, baru nanti barang itu kita jual. Yang hasil potong itu nanti dijual. Jadi bisa dibuatkan lewat SO gelondongan gitu ya. Buatkan satu SO, terus jual. Oh, iya. Jadi ada penjualan tapi yang sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. yang lewat Iya. sudah dilakukan tuh yang dipotong-potong jadi PNS gitu kan. Iya. Nah, terus nanti tetap dilakukan penjualan, Iya, tetap tapi dilakukan penjualan. untuk yang misalnya satu. Ya, misalnya kita ngambil daging kelas A ke belakang ke ini 20 kilo misalnya ke stok gitu kan. Iya. Nah, 20 kilo itu nanti lewat stok adjustment disesuaikan ke yang bagian menjadi bagian potongan-potongan kecilnya itu gitu. Yes, betul. Di adjust. Nanti tetap bikin juga yang daging yang gede itu terjualnya berapa gitu ya. Kalau yang daging gedenya dia seolah-olah dia nggak terjual Pak, karena yang terjual ini kan hasil potongannya nih. Ya, SO-nya tadi yang kita bikin yang di SO-nya nanti item SO-nya itu nanti isinya daging yang hasil potongan, bukan yang besar lagi. Tapi bukannya sudah ada kan? Sudah terjual sebelumnya berarti kan padahal. Iya, tapi tadi kan di sini kita adjust dulu nih Pak. Jadi
misalnya ada daging A lah, kita sebutnya daging A, terus setelah dipotong dia jadi daging A1, A2 gitu ya, biar lebih gampang ya. Iya betul. Nah, daging A nanti kita adjust berkurang, real quantity-nya lebih kecil dari theoretical quantity, supaya stoknya berkurang. Terus, daging A1 dan A2, nanti real quantity-nya akan lebih besar dari theoretical quantity, jadi stoknya bertambah. Sampai di situ dulu, stoknya kita udah clear nih. Stoknya udah berkurang, stok daging A-nya udah berkurang, daging A1 dan A2-nya udah bertambah gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita mengeluarkan daging A1 dan A2 ini supaya daging A1 dan A2 ini keluar dari sistem, dari inventory, dan HPP-nya muncul. Iya. Nah, berarti kayak ditransaksikan lagi gitu. betul. Nah, itulah yang kita transaksikan di dalam SO. Jadi SO-nya kita tinggal buatkan aja SO gelondongan gitu ya. Kita buatkan SO recap untuk hari itu, terus kita masukkan itemnya A1 dan A2. Berarti SO-nya bisa berdasarkan transaksi hari itu aja berarti ya? Iya. Jadi Pak Togar, kalau stok adjustment kayak gini kita naruh cost-nya di mana Pak ya? Karena di sini kan hanya quantity ya. Di data produknya Pak. Oh, Di oke. produk kan itu ada. Tadi kita cuma fokus di ini memang ya Quantity ya. di cost, di sale price-nya. Iya. Nah, ini ada cost price. Cost price-nya ya. Jadi kayak misalnya daging tetelan itu cost-nya udah fix aja berapa nilainya gitu ya. Iya, harganya kita kira-kira aja. Yap. Oke. Oke, berarti intinya pokoknya saya harus gitu adjustment penjualannya 2 kali gitu berarti ya. Penjualan kita lakukan gelondongan Pak. Jadi hari itu kita jualin berapa kilo, ya udah masukin dalam satu SO. Gitu. Yang sebelumnya kan harus dilakukan yang diberikan ke customer itu kan kayak misalnya kita pakai POS. Berarti kan itu kan jadi minus. Nah, itu direkap jadikan satu SO gitu ya. Ya. Oke. Paham. Oh, ini pakai POS ceritanya Pak? Iya kan, daging kan pakai POS. Oke. Ini berarti real case ya, bukan contoh aja ya, memang real case di case-nya Pak Trias ya. Dipakai. I see. Kalau di kira-kira itu sih Pak, kalau misalnya custom ya memang ya udah kita bicara solusi ya. Tapi kalau kita gunakan audio out of the box ya kira-kira yang terpikirkan saya itu kira-kira begitu caranya Pak. Ya, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, sama. Bang Togar. Siap, ini dengan Pak siapa? Masmur. Oh, Pak Masmur. Oh, ada di sini Pak. Itu tadi pertanyaan saya, sorry ya, atau saya yang kelewat, yang masalah MO tadi boleh nggak nanya lagi? Boleh Pak. Nah, tadi kan saya nanya itu, pada saat belum produce, Ya. itu raw material kan udah pindah ke area produksi. Oh, ini ceritanya kita multi location ya, ada 2 lokasi stok dan lokasi produksi ya. Whatever lah, terserah lah. Tapi pada prinsipnya kita kan bikin MO. Oke. Nah, bahan itu kan diambil dari Gudang. warehouse. Iya. Masuk ke MO tersebut. Nah, pencatatan untuk movingnya seperti apa? Karena kan kalau belum diproduce kan otomatis barang tersebut belum berkurang, belum nol gitu. Iya. Ini gimana pencatatan movingnya, Bang? Ketika di MO itu kan kayak di picking Pak, itu kan ada status dia sudah reserve atau masih free gitu, masih waiting availability. Kalau dia sudah available, itu dia sudah terreserve Pak, dan MO lain sudah tidak bisa menggunakan material itu lagi. Coba saya buka ya. Oh, hanya begitu ya? Iya, kalau sama kayak SO Pak, misalnya kita jual barang ya, di gudang kita udah tinggal satu, stok kita di gudang udah tinggal satu, terus kita ada SO nih,
ada 2 SO ceritanya. Ada 2 SO datang berbarengan, jangan berbarengan lah. SO1 datang duluan. Kemudian SO2 beli barang yang sama. Ketika SO1 sudah sudah mereserve barang ini tadi, SO2 sudah nggak bisa mereserve barang itu lagi. Itu CO2 dia cara mengisolated barang itu dengan cara begitu. Sama dengan di MO. Di MO ketika kita, coba saya sambil buka ya. Bisa sambil dibuka nggak Bang? Mau lihat? Ya Pak, ini saya sambil buka. Yes. Ini tadi Pak, jadi ini saya buka stock move untuk materialnya ya, kaki meja tadi. Di sini kan ada beberapa status nih Pak, ada waiting availability, waiting under move, sama available dan partial available gitu. Ketika kita, atau saya buatkan satu MO baru lah ya, dari 3 gampang. Saya, iya. Concern saya di bahan bakunya sih. Material saya dengan berapa ya? Ini 20 deh. Saya cocokin materialnya dulu biar kita bisa ketemu case-nya nih. Oke. Papan besarnya sisa $80, 420 sama 15. Ini kita produksi 15 deh, biar kita pas dulu ya stoknya ya. Oke. Contohnya gini Pak. Halo Pak Masmur. Iya. Oke, ini saya buatkan 2 MO nih Pak. MO002, terus MO003 kan. MO002 ini saya kuantitinya 15. Saya sengaja buat 15 supaya dia menghabiskan stok papan besarnya nih. Papan besarnya kan 15 tadinya.
Kemudian setelah saya save, terus saya cek availability, ini sudah available semua materialnya. Sebentar ya, saya bisa cek di mana ya? Ini dari warnanya sih udah kelihatan sih Pak, kalau dia hitam begini berarti dia sudah available, dia sudah reserve barangnya. Oke. Ini quantity kan reserve 15. Artinya yang 15 ini, papan besar yang 15 itu sudah reserve untuk MO ini. Ketika kita buatkan MO baru, ini saya buatkan MO 003. Ini yang lain dia reserve, yang papan besarnya dia nggak reserve lagi karena walaupun dia cuma butuh satu, yang 15 tadi dia sudah reserve di MO sebelumnya. Kira-kira begitu Pak, menjawab nggak? Bukan yang itu. Ini kan riset kan? Ya. Tetapi secara fisik kan masih bisa aja itu posisi masih di warehouse. Ya. Nah, pada saat ini kan nggak jelas ini di bahannya itu posisi di warehouse atau udah di area produksi gitu Bang. Oh, mungkin pakai two step mungkin. Jadi picking dulu, jadi ada dokumen Iya, itu ya. Itu yang tadi saya bilang Pak, berarti kita multi location ya. Multi location, ada lokasi gudang sama lokasi produksi. Kalau ini ceritanya anggap aja lah ini sudah di lokasi produksi semua. Oh gitu. Iya, jadi lokasi. Kalau ini kan berarti ceritanya di lokasi produksi belum ada material papan besar nih. Berarti kita harus apa? Kita harus request dulu dari gudang ke lokasi produksi. Itu either kita bisa lakukan manual atau saya nggak tahu di 12 ini masih ada nggak ya? Di 13 itu sudah otomatis soalnya. Jadi kita bisa ada pilihan materialnya mau langsung dikirim nggak dari gudang ke lokasi produksi gitu. Oh gitu. Oke. Tapi kurang lebih kira-kira begitu Pak. Dia si Odoo mengamankan materialnya itu, mengamankan barangnya itu kira-kira begitu. Oke. Siap. Makasih. Sip, sama-sama Pak. Bang Togar, karena udah jam 12 siang, mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi ya Bang. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Fauzan nih satu. Pada modul purchase kan dia juga purchase agreement. Perbedaan purchase agreement dengan RFQ itu apa ya? Karena dari purchase agreement nanti juga akan dibuat RFQ. Purchase agreement itu saya ini kalau di actual di perusahaan itu istilahnya mungkin apa ya? Tapi kurang lebih penggunanya kira-kira begini. Kalau RFQ itu kan kita udah jelas kita mau beli apa, kuantitinya berapa, gitu ya. Nah kalau di purchase agreement itu kita bisa kayak kita buatkan draft, kita buatkan rencana pembelian lah gitu. Misalnya saya mau beli Saya mau beli kaki meja material misalnya sebanyak 1000 unit, 1000 buah. Tapi saya nggak mau langsung beli sekali waktu. Nah, itu saya pakai purchase agreement. Jadi saya buatkan purchase agreement dulu untuk 1000 unit. Purchase agreement saya belum aktifin ya. Jadi saya buatkan purchase agreement dulu untuk 1000 unit. Nanti dari 1000 unit itu, saya tinggal buatkan PO. Jadi PO pertama 200, terus minggu depan buat lagi PO 200 lagi. Nah, nanti dari situ kita bisa nge-track, kita bisa tracking. Jadi dari purchase agreement ini kita sudah buatkan PO berapa unit, sudah tercapai nggak kuota kita untuk purchase agreement ini. Kalau sudah tercapai, sebenarnya si Odoo itu nggak ngeblok ya, nggak ngeblok kalau kuotanya sudah tercapai, dia nggak ngeblok PO-nya udah nggak bisa dibuat lagi. Nggak, kita tetap bisa buat PO. Tapi gunanya apa dong gitu kan pertanyaannya? Gunanya kita bisa mengkontrol
jatah PO kita sudah sampai sejauh mana gitu. Sama berfungsi juga kalau ada tender tuh biasanya Bang. Kalau ya bisa dipakai untuk tender juga, call for tender ya. Iya betul. Iya. Tapi penggunaan yang apa ya? Yang biasa dipakai sih arahnya ke situ. Oke, baik. Pak Fauzan, mudah-mudahan menjawab ya Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi Bang. Boleh. Oke. Ada lagi Bapak-Bapak, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup webinar hari ini. Silakan. Atau udah pada lapar semua? Karena udah jam makan siang. Lumayan nih. Di Cibitung pun hujan deras. Di Jakarta gimana teman-teman? Oke. Kayaknya udah nggak ada ya? Cukup. Oke. Mungkin sebagai penutup dari saya, kalau jadi ini kan memang flow-nya masih flow ini ya, flow standar banget. Jadi dari awal memang sengaja kita setting supaya kelihatan dulu nih flow DOD itu dari awal sampai akhir itu bagaimana sih, dan keterkaitan antar modul itu bagaimana. Nah ini kita udah selesaikan hari ini. Minggu depan dan pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas lebih dalam lagi per modul. Jadi misal kayak modul CRM dan sales itu kita bahas lebih dalam lagi isinya bagaimana. Oke. Oke, Bang Pugar, terima kasih atas ilmu-ilmu yang di-sharekan di webinar ini. Oke, teman-teman, nanti saya akan kasih link untuk hasil video rekaman hari ini ya. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya di Infosys System. Thank you. Selamat siang. Selamat siang. Siang.